Halo kawan-kawan dan sedulur, apa kabar? Priwe kabare? Komen di bawah ya kabarnya. Di sini aku lagi baik-baik aja, lagi sehat walafiat, alhamdulillah ya. Semoga sedulur dan kawan-kawan juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini aku mau bahas sedikit tentang pentingnya pencatatan akuntansi buat usaha kecil, mikro, dan menengah. Dan aku bakal rekomendasiin aplikasi buat bantu dulur dan kawan-kawan dalam melakukan pencatatan akuntansi biar simple, nggak usah pakai buku gitu ya. Nah, pentingnya akuntansi buat usaha kecil, mikro, dan menengah ini banyak banget sebenarnya. Salah satunya biar kita tahu keuntungan dan kerugian kita tentunya, dan kemudian juga tahu nih kadangkala ya di kita itu yang punya usaha kecil, mikro, dan menengah ini kadang tuh ngerasa kok kita udah jalanin usaha tapi kok duitnya kayak nggak ada, kemana duitnya, atau kok udah lama kok nggak maju-maju, kayaknya stuck di sini aja. Itulah kesalahan dimana usaha kita itu nggak melakukan pencatatan, makanya kita sering kebingungan. Selain itu ya, kalau kita melakukan pencatatan menurut akuntansi untuk usaha kita ya, nanti kita tahu gimana langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi segala problematika yang ada di usaha kita. Misalnya keuntungan kita itu sedikit atau rugi kita itu ternyata banyak. Gimana cara mengatasinya? Kita bisa melihat dari laporan keuangan. Oh, ternyata biayanya itu terlalu besar, atau mungkin penjualannya itu terlalu kecil, jadi kita harus bisa menekan biaya dan atau meningkatkan penjualan kayak gitu. Kemudian ada juga kesalahan nih ya dari kita-kita yang biasanya melakukan usaha, itu tuh kita sering kali menggabungkan antara harta pribadi dengan harta usaha. Itu salah banget sih menurut aku, soalnya itu bisa bikin kacau. Boleh kok uang dari usaha kita pakai, tapi kita harus nyatet, itu penting, sebagai prive atau pengambilan pribadi. Nanti kita bahas di satu aplikasi ya. Nah, langsung aja ya, kita langsung ke aplikasi akuntansi UKM yang ngebantu aku dulu pas aku lagi jalanin usaha. Langsung aja ya, kita contohin ini. Kali ini aku mau usaha dagang. Nanti kalau dulur atau kawan-kawan yang punya usaha selain usaha dagang dan pengen tahu caranya buat input transaksi di akuntansi UKM ini, teman-teman atau kawan-kawan juga bisa komen di bawah untuk request jenis usaha jasa atau manufaktur. Sebenarnya basically sama sih ya, tapi ada beberapa emang transaksi yang perlu maintenance sendiri kayak usaha manufaktur. Silahkan komen di bawah ya. Oke, langsung aja ke aplikasinya. Sedulur dan kawan-kawan bisa download di Play Store atau App Store ya. Nah, oke, kita langsung aja. Ini kita buka akuntansi UKM. Ini nanti di awal nanti kita ngisi pengaturan perusahaan. Silakan nanti kawan-kawan isi sesuai data yang dimiliki sama kawan-kawan atau sedulur-sedulur semua ya. Nah, kalau udah kita tinggal simpan ya kawan-kawan. Terus nanti kita izinkan nih ya untuk mengakses foto, media, dan filenya, karena nanti kita bakal bisa ekspor datanya ke Excel. Ini kita mau ke pengaturan pertama ya, pengaturan perusahaan, di mana ini aku mau bukain kode rekening. Pengaturan kode rekening di sini udah lumayan lengkap untuk perusahaan jasa, dagang atau manufaktur. Tapi kalau nanti misalnya perlu akun lain selain yang ada di sini, kawan-kawan juga bisa nambahin di pengaturannya, nanti ada sendiri, nanti silahkan dicek sendiri ya kawan-kawan ya. Nah, langsung aja kita ke peraturan modal awal, karena ini penting, jadi kita harus setor modal awal. Ini aku contohin ya, misalnya pada tanggal 1 September kita 1 September itu
baru mulai usaha, misal ya kawan-kawan ya. Nah, di sini kita store modal sebanyak misalnya 1.500.000. Lumayan lah ya, udah itu lumayan besar. Ini contoh aja. Nah, di sini aku mau nambahin persediaan barang dagang. Ini sebesar 1 juta aja kali ya, atau 2 juta deh. 2 juta aja. Ini 2 juta. Misalnya ini untuk satu unitnya itu 5.000. Jadi ini ada 400 unit ya kawan-kawan persediaan awalnya. Kemudian di sini yang dikredit itu modal pemilik sebesar 3.500.000 biar balance gitu ya kawan-kawan ya. Kalau udah ya kawan-kawan, ini kita tinggal lihat ke neraca. Di sini total aktiva dan total utang dan modalnya itu ada 3.500.000. Oke, lanjut kita ngisi jurnalnya. Contoh nih ya kawan-kawan, nanti kita tambah transaksinya. Untuk tambah transaksi, nanti kawan-kawan atau sedulur bisa klik tombol plus itu yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini ini contoh kita isi transaksi pada tanggal 3 September ya kawan-kawan ya. Kita atur dulu tanggalnya. Terus di sini aku mau pilih jenis transaksi untuk utang. Kita tentu kalau utang nih nanti utang darinya, terus itu ambil dari utang usaha, kemudian simpan kenya itu nanti kita masuk ke persediaan barang dagang karena kita utangnya ambil barang dagang. Nah, di sini kita beli pembelian unitnya itu di sini 250 karena kita beli 50 unit. Tadi harganya sama aja ya, kita anggap ada 5.000 rupiah satu unitnya. Nah, kalau udah kita tinggal klik simpan ya dulur. Oke, setelah itu kita ke halaman awal lagi. Nah, kalau udah gini aku mau liatin ke sedulur dan kawan-kawan untuk laporannya ini nanti berubah ya di neracanya. Coba kita lihat. Nah, tadi ada penambahan persediaan barang dagang sebesar 250.000, makanya nanti totalnya jadi 3.750.000 ya kawan-kawan. Oke, next nanti kita isi jurnal lagi, dilihat jurnal, kemudian kita tambahin lagi transaksi. Kali ini aku mau pakai yang ada di tambahan itu, yang lebih besar, yang ada di sebelah plus itu ya. Kita buat transaksi misalnya tanggal 5 September aja, oke. Nah, di sini aku mau nulis kasnya sebesar 1 juta. Ini untuk transaksi penjualan ya, jadi nanti di sini pendapatan sebesar 1 juta juga. Kemudian tambah lagi karena kurang, ini ambil dari harga pokok penjualan. Aku suka langsung transaksi kayak gini biar gak ribet. Kemudian nanti persediaan diambil sebesar 500.000 rupiah. Nah, jadi di sini kita berarti melakukan penjualan sebanyak 100 unit dari yang kita ambil tadi dari persediaannya. Karena 50.000 berarti 100 unit karena harga pembeliannya kita awal itu 5.000 rupiah dan penjualannya satu unitnya itu 10.000 rupiah. Ini cuma contoh ya sedulur biar gampang angkanya. Nah, ini di keterangannya transaksi itu penjualan BD barang dagang 100 unit seharusnya ya sedulur. Ini klaim disclaimer, ini salah ketik 50 unit, nanti kita rombak deh ya, dirombak bisa kok sedulur, tenang aja. Oke, jadi sedulur kita lanjut bikin transaksi penjualan secara kredit. Sebelumnya kita ubah tanggalnya dulu ya sedulur, karena ini kan contoh, jadi kita harus ngulur-ngulur tanggal. Kalau nanti sedulur melakukan transaksi tiap hari, sedulur-sedulur nggak usah ngulur-ngulur tanggal kayak gini kok. Nah, udah kita buat keterangannya lagi nih, penjualan barang dagang contohnya sebanyak 50 unit ya, 10 unit aja, 10 unit ini misalnya kita secara kredit. Ini karena 10 unit kita harga jualnya 10.000, makanya kita dapat 100.000 ya sedulur ya. Nah, ini masuk ke pendapatan sebanyak 100.000. Terus ini debitnya itu jangan kas, seperti nanti kita ubah jadi piutang.
Nah, kalau udah diubah jadi piutang, kita lanjut ke harga pokok. 10 unit 5.000 jadi 50.000, dan persediaannya nanti juga berkurang sebanyak 50.000 rupiah. Nah, tinggal klik simpan. Oke, lanjut kita bikin transaksi lagi. Nah, ini transaksi selanjutnya kita buat transaksi pembelian secara kredit lagi. Ini masuknya dari utang terus disimpan ke persediaan barang dagang lagi. Nah, untuk keterangannya nanti kita pembelian barang dagang, misalnya kita beli 20 unit ya sedulur, 20 unit, untuk per unitnya 5.000, jadi nanti ada 100.000 rupiah ya sedulur. Nah, kalau udah kita tinggal klik simpan. Oke. Nah, ini ternyata salah tanggal tadi ya, 23, kita ubah, bisa kita klik lagi di transaksi yang mau kita ubah. Nanti tanggalnya tinggal diubah sesuai tanggalnya. Misalnya kita buat tanggalnya 12 September, terus kita simpan lagi. Oke, selanjutnya kita buat transaksi untuk bayar utang. Jadi kita pilih plus lagi, terus di sini kategorinya kita bayar utang. Nah, di sini kita punya dua utang sebesar 250.000 sama 100.000 ya kemarin. Nah, jadi kita misalnya kita bayar transaksi yang tanggal 3 September yang 250 ini, tapi kita cuma bayar 100.000 dulu, nyicil gitu ya. Ini kita simpan, nanti di tanggal 3 nya ini masih 150. Nah, kalau nanti lunas baru nanti hilang transaksi di situnya ya. Oke, kemudian kita bayar utang lagi untuk yang tanggal 12. Nah, untuk yang tanggal 12 ini kita bayar lunas ya sebesar 100.000 rupiah. Nah, disimpan. Nah, ini lunas. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita buat transaksi untuk prive atau penarikan pribadi. Jadi ini kalau sedulur dan kawan-kawan mau ambil uang untuk keperluan pribadi, ini ambilnya di sini, ditarik modal. Terus misalnya ini kita ubah tanggalnya jadi tanggal 25 lah. Ini misalnya ya. Misalnya ini prive. Karena pemiliknya aku nih, keterangannya nanti aku ambil ini, ambil privenya itu nanti kita kasih nama prive Vina misalnya. Nah, kalau nanti misalnya sedulur atau kawan-kawan ternyata ngambilnya itu untuk apa, kawan-kawan bisa kasih informasi di sini di keterangannya. Ini prive buat tilik bayi gitu ya, tilik bayi, prive buat beli baju gitu ya, nggak apa-apa, biar nanti ingat pas kita ngambil uang tuh, oh iya kita ngambil uang buat ini gitu. Nah, nominalnya nih misalnya aku mau ambil 200.000 ya dulur ya, terus kita simpan. Oh ya, hampir lupa, kita mau buat beli peralatan. Kita buat beli peralatannya misalnya di awal bulan ya, biar nanti pas akhir bulan nanti kita bisa melakukan penyesuaian. Nah, ini misalnya kita beli di tanggal 1 September. Kemudian kita ubah dulu jenis transaksinya. Jenis transaksinya ini berarti pengalihan aset. Nah, pengalihan aset ini kita ambil dari kas dan masuk ke peralatan. Misalnya kita beli peralatannya apa namanya ya. Nah, kita misalnya buat beli peralatan toko ya, karena kita ini punya toko, jadi peralatan toko. Nah, peralatan toko ini misalnya itu tadi kayak kalkulator, rak, meja kayak gitu ya. Nah, ini sebesar 1.200.000. Ini misal aja ya, bisa jadi lebih besar karena tergantung kebesaran tokonya. Oke, selanjutnya kita buat transaksi penyesuaian. Biasanya sih kalau perusahaan itu melakukan penyesuaian itu pada akhir tahun, tapi ini sebagai contoh biar nanti gamblang gitu ya, kita buat penyesuaian di akhir bulan saja. Ini misalnya tanggal 30 September kita ada penyesuaian untuk penyusutan peralatan yang tadi kita udah beli selama di awal bulan. Jadi diambilnya dari biaya depresiasi peralatan dan masuknya itu ke akumulasi penyusutan peralatan. Di sini nanti keterangannya penyusutan peralatan
bulan September, berarti gitu ya. Oke kawan-kawan, kita ambil dari yang 1.200.000 tadi, kita anggap dia punya umur ekonomis selama 2 tahun. Jadi nanti kita ambil pakai metode garis lurus saja yang gampang. Jadi 1.200.000 dibagi 24, jadinya nanti setiap bulannya 50.000 ya sedulur dan kawan-kawan. Oke, yang terakhir ini adalah pembayaran biaya gaji karyawan. Jadi meskipun nanti kawan-kawan atau sedulur udah punya usaha tapi belum punya karyawan, tetap harus mengklaim biaya gaji karyawan, karena ini penting banget, karena pemilik juga harus digaji. Jadi itu ya misalnya. Nah ini langsung aja kita masuk ke jurnalnya. Ini ambilnya dari penyesuaian, terus masuknya ambilnya dari kas, kemudian masuk ke biaya gaji karyawan. Keterangannya gaji karyawan bulan September. Nah misalnya aja nih ya, kita karena usahanya masih kecil, kita anggap gaji kita adalah 500.000, disimpan deh. Nah ini terus nanti kalau udah selesai kita langsung lihat ke laporan laba rugi. Nah di sini ternyata laba cuma 100.000. Percaya nggak percaya, dan harus percaya bahwa kalau kita punya usaha kecil nggak mungkin kita cuma laba segini dalam sebulan. Karena ini cuma contoh dan transaksinya cuma sedikit, jadinya cuma segini. Nanti sedulur dan kawan-kawan bisa mastiin, coba deh sendiri ya. Di sini labanya 100.000 aja. Oke, tapi jangan seneng dulu kalau misalnya labanya itu udah besar ya. Tapi kita udah ngelakuin penarikan modal atau private, itu berpengaruh loh. Jadi kita coba bukakan neraca ya, di sini coba lihat. Nah tuh kan ya, jadi total aktiva yang kita miliki di akhir bulan itu cuma 3.550.000, padahal di awal tadi kita punya 3.750.000. Nah ini bisa terjadi karena ada prive sebesar 200.000. Nah itu nanti kita jadi lihat kan kemana duit kita selama ini. Jadi kalau ada pencatatan akuntan sini nah kan, jadi nggak usah sok uson sama tuyul bayul gitu kan. Jadi itu. Selanjutnya kita coba buka neraca saldo ya dulur ya. Di neraca saldo kayak gini udah balance 4.800.000. kemudian kita lihat buku besar. Nah ini buku besar itu buat lihat persatuannya. Oh transaksi ini berasal dari ini, dan saldonya segini, itu dari mana aja nanti kelihatan. Oke, setelah itu kita coba lihat piutang dan utang nih ya. Masih ada sisa. Nah kalau udah kita coba ekspor ke Excel. Nah kita buat Septembernya. Nah kita langsung buka di manager filenya. Nah kita cari di internal, kemudian masuk ke akuntansi UKM. Nah ini ada yang terbaru laporannya, kita buka di WPS Office ya. Terserah nanti ada aplikasi apa yang ada di HP sedulur dan kawan-kawan. Nah ini dia jurnalnya ya. Tuh lengkap banget, di sini ada jurnalnya, ini udah ada, terus ada buku besar, terus ada neraca saldo. Tadi neraca saldonya ada 4.800.000 kalau nggak salah kan ya, bener. Terus kita langsung lihat ke laba rugi. Laba rugi tadi laba sebesar 100.000. Nah kan benar 100.000. Di neraca 3.550.000. Jadi udah sama kan, persis sama yang ada di aplikasi. So easy ya, jadi nanti kalau mau buat laporan jadi nggak bingung lagi duit kemana atau kenapa ini rugi selama ini gitu. Ya udah gitu aja, di belajar bareng Mbak Pinanya ya. Jangan lupa kalau mau request untuk contoh transaksi manufaktur atau usaha jasa, komen di bawah. Terus jangan lupa juga buat like video ini, kemudian di share juga kali aja nanti ada sedulur dan kawan-kawan yang membutuhkan, biar tahu kemudahan ini. Jangan disimpan buat sendiri ya kan. Dan jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nanti kita bisa ketemu di video berikutnya, karena aku udah gak sabar buat ketemu lagi sama kawan-kawan dan sedulur semua. Oke, sekian.